Kaum muslimin jamaah Jumat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah. Di era serba digital ini, kita sebagai masyarakat harus waspada dan berhati-hati terhadap segala bentuk penipuan. Maka dari itu, sebagai masyarakat kita harus pandai-pandai memahami dan mengenal investasi yang legal, sehingga kita terhindar dari investasi ilegal. Praktek penipuan investasi ilegal atau investasi bodong, pinjaman online ilegal, serta praktek penipuan berbasis digital tentunya akan sangat meningkat ketika menjelang Lebaran. Ini dikarenakan tren kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, sehingga para pelaku melakukan berbagai cara untuk melakukan penipuan, baik itu dalam bentuk penawaran investasi bodong, pinjaman online ilegal, serta penipuan berbasis digital. Dan untuk itu, ketika ada modus investasi yang menjanjikan keuntungan besar atau tidak wajar dalam waktu cepat, atau menjanjikan bonus serta tawaran penghasilan instan besar, dipastikan itu adalah investasi ilegal atau yang lebih dikenal dengan istilah investasi bodong. Maka kita harus waspada dan berhati-hati. Pinjaman online ilegal sekarang juga lagi marak atau sangat mudah untuk mengaksesnya. Jadi semaksimal mungkin jangan pernah terjerat dalam pinjaman online, lebih-lebih yang ilegal, karena akan sangat merugikan masyarakat pada khususnya, karena ketika konsumen tidak bisa membayarkan kewajiban pinjamannya, maka akan diteror baik melalui WhatsApp, telepon, atau media sosial lainnya. Penipuan berbasis digital atau social engineering, atau yang lebih dikenal dengan nama soceng, adalah penipuan dengan cara pelaku mengelabui, memanipulasi pikiran atau psikologis korban untuk mendapatkan informasi berupa data pribadi atau akses yang diinginkan, baik dengan cara membuat korban senang, contohnya program hadiah mobil atau umroh gratis dari bank-bank BUMN terkemuka atau instansi lainnya, atau bahkan membuat korban panik seperti telepon atau berita keluarga kita kecelakaan sehingga keluarga kita dilarikan ke rumah sakit, sehingga kita disuruh untuk transfer sejumlah uang dan sebagainya. Atau juga bisa melalui aplikasi-aplikasi yang tidak jelas, sehingga aplikasi-aplikasi yang tidak kenal seperti aplikasi undangan, aplikasi e-tilang, atau aplikasi lainnya, sehingga korban tanpa sadar akan menjawab atau mengikuti instruksi para pelaku, atau juga bisa korban memasukkan data-data penting yang diinginkan oleh pelaku, sehingga isi rekening kita akan terbobol atau hilang diperalih oleh pelaku kejahatan penipuan soceng. Dan yang terakhir, judi, baik judi offline maupun judi online yang sekarang sangat marak di berbagai lini kehidupan, baik dewasa, remaja, bahkan anak-anak. Secara hukum, baik hukum agama maupun pemerintahan, judi adalah haram. Tips agar kita terhindar dari penipuan social engineering atau soceng adalah yang pertama, jaga kerahasiaan data pribadi kita. Jangan pernah memposting data pribadi di media sosial supaya tidak terjadi penyalahgunaan data.
waspada dan berhati-hati dengan oknum yang mengaku petugas bank atau instansi yang menanyakan atau meminta data pribadi kita. Jaga keamanan rekening kita dengan sering cek histori rekening secara berkala. Mari kita sikapi uang kita dengan bijak, cerdas dalam mengelola. Insya Allah uang kita aman, terjaga, masa depan keluarga sejahtera. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aku qouli hada wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.